semakin lama semakin benar ayat suci Al-Quran ini yang mengatakan kalian adalah umat mutahhar. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mari kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Theos, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakan ini adalah terjemahan yang keliru. Yang benar adalah mentafsirkan atau menerangkan atau menjelaskan. Sebagaimana original teksnya mengatakan exegomai atau exegesis. Yesuslah yang mentafsirkan tentang firman Tuhan kepada Bani Israel, bukan Lukas, Markus, bukan Yohanes, juga Matius, juga bukan Paulus. Yesuslah yang mentafsirkan, Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhannya, bukan orang-orang yang tadi. Oleh karena itulah kemudian Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab karangan Lukas, karangan Markus, karangan Petrus, dan semua yang diimani oleh teman-teman Kristen. Dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Mereka buta huruf sehingga karangan manusia disangkanya firman Tuhan. Demikian. Waktu habis. Lanjut Pak Vivo. Saya belum masuk kepada pertanyaan saya tentang Quran dan hari sadar. Maka akan saya paparkan kembali tentang Alkitab kami. Alkitab terdiri dari 66 Alkitab. Perjanjian lama 39 Alkitab. Perjanjian baru 27. Di dalam Alkitab 66 yang paling di tengah Nahum dan Mika. Di tengah-tengah Alkitab itu perjanjian lama. Dan tetapi di dalam Mazmur dikatakan di situ bahwa Alkitab itu yang terpanjang adalah di dalam Mazmur. 5 Alkitab yang terpendek hanya 1 pasal. Obadya, Filemon, dan surat Yohanes 2, surat Yohanes 1 dan 3. Itu yang terpendek di dalam Alkitab tentang ayat. Alkitab 1989 pasal. Ingat, perjanjian lama 929 pasal dan perjanjian baru 260 pasal. Pasal yang terpanjang di dalam Alkitab adalah Mazmur 119. Yang terpanjang, yang terpendek Mazmur 117 yang terpendek. Hanya 2 ayat di dalam Mazmur. Alkitab itu otentik dan secara garis besarnya akan saya paparkan kepada Anda. Dan semua ayat di dalam Alkitab itu 31.102 ayat. Perjanjian lama 223.145 ayat. Perjanjian baru 7.957 ayat di dalam Alkitab orang Kristen. Dan ayat yang terpanjang tadi ada itu di dalam kata-kata adalah Ester 8 ayat 9, 81 kata. 350 huruf. Itulah di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah yang dimiliki orang Kristen sampai saat ini. Dan ini semua terpapar secara otentik. Bahwa Alkitab itu ada mastermind-nya. Siapa dia? Roh Kudus yang menuntun orang menuliskannya. Berbagai karakter, berbagai tradisi, berbagai jabatan. Baik, waktu habis. Lanjut. Silakan lanjut Bang Zuma. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Lanjut. Bang Zuma. Ya, oke. Jadi yang kita oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Dengar, Bang. Oke. Jadi yang diutarakan oleh wakil Kristen hari ini hanya mengklaim kitab. Siapapun bisa mengatakan kitab kami. Tetapi Yesus tidak mengenal kitab itu. Yang Yesus kenal sesuai pengakuan Yesus dalam Matius 22 nomor 31 sampai 33 jelas sekali. Di situ dikatakan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dan dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini Yesus sedang membacakan kitabnya Nabi Musa. Keluaran 2 nomor 24, Keluaran 3 nomor 15, Keluaran 3 nomor 6, Keluaran 6 nomor 2 dan seterusnya.
Yesus tidak pernah mengutip kemudian kitab-kitabnya orang Kristen. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Apalagi kisah para rasul. Itu tidak pernah dikutip oleh Yesus. Oleh karena itulah kemudian benar yang dikatakan Al-Quran. Wa minhu ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka ada orang buta huruf yang tidak mengenal kitab. Kecuali hanya angan-angan mereka dan menduga-duga saja. Sementara ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang dirinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tahukah Yesus tentang kitab Lukas? Tidak. Tahukah Yesus tentang surah-surah Paulus? Tidak. Tahukah Yesus tentang surat Markus dan seterusnya? Tidak sama sekali. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Jadi kalau ingin hidup yang benar, ya, maka harus ada panduan dari sang pembawa kabar, sang pembawa firman. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yesus berkata sesuai dengan perintah. Lukas berkata sesuai dengan mulutnya sendiri. Tidak ada perintah, tidak ada wahyu, tidak ada ilham. Demikian. Waktu habis tepat. Lanjut Pak Vivo, 2 menit. Baik, Persingkat waktu ya. Anda sudah memaparkan di dalam Alkitab karena kemampuanmu dan nalar Anda tidak ada. Kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel Alkitab. Kamu posisimu tidak mengerti siapa kamu dengan sendiri dan kamu tidak tahu kamu diri. Jangan menyerang pribadi. Kenapa saya katakan itu? Kamu masuk kepada Alkitab, satu kata pun, satu kalimat dari Quran dan hadis Anda tidak Anda paparkan. Tergantung hidup Anda kepada Alkitab, saya nggak tahu. Hanya pertanyaan. Paparan saya tentang Alkitab tadi otentik. Dan itu kronologis keadaan yang kami pelajari, yang kami menuntun kami. Kamu masuk ke dalam Yesus. Di Quran Anda, Yesus pun tidak pernah ada. Kalau Isa silakan, Isa itu saya nggak peduli. Yesus di Quran Anda tidak ada. Maka kamu mengarang. Semanik banyak bicara, semanik banyak bohongmu. Apakah salahnya kalau kamu paparkan tentang Quran dan hadismu kepada kami orang Kristen supaya kami paling tidak bisa mengetahui, paling tidak mengambil pengetahuan kami, mengamalkan kami. Siapa tahu satu saat bisa kami berpaling. Tapi kemampuanmu tidak ada untuk itu. Kamu datang kepada Yesus yang kamu paparkan kamu tidak kenal, lalu kamu datangkan seperti itu dan sesukamu membuat di dalam Alkitab, bro. Di dalam Alkitab tidak ada nomor-nomor. Kalau di Quran Anda nomor-nomor terserah Anda. Kalau ada di Quran Anda betina apa sapi betina, saya nggak paham. Saya tidak pernah, saya hargai Quran dan hadis Anda, tapi kamu paparkan tidak ada sama sekali saya mendengar. Oleh karena itu, bro, kawan saya, Juma, belajar kau bicara supaya kamu mengerti apa yang kamu katakan. Paparkan Quran dan hadismu tentang saya paparkan kitab saya. Soal perbedaan biar itu berada. Soal nanti benang berada di mana itu terakhirnya, tetapi kita tetap gandeng tangan satu perkara. Alangkah indahnya kita bergandeng tangan, tetapi iman Anda dengan saya. Alkitab tidak kamu imani. Kalau kamu paparkan seperti itu, kamu orang sesat. Karena kamu tidak memahami Alkitab, lalu kamu paparkan seperti itu. Saya tidak memahami Quran, dan saya bisa mengetahui. Habis waktu. Nggak usah ngegas. Putaran ke-6 sekarang ya. Lanjut Bang Zuma, mempersingkat waktu. Oke, baik. Di dalam kitab saudara diterangkan gini. Dan kami rebah lalu aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kita tidak temukan mana kitab itu. Yesus menyampaikan berita kepada Paulus menggunakan bahasa Ibrani. Tapi tidak ada. Di mana itu? Di mana itu diceritakan? Dan mana kitabnya? Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini bahasa Indonesia. Yang bahasa Ibraninya mana? Tidak akan pernah Anda bisa temukan. Makanya Al-Quran dari tadi saya bacakan, tapi Anda mengatakan saya tidak membahas Al-Quran. Apa sebabnya? Karena Anda buta huruf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat selanjutnya mengatakan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia berkata ini dari Tuhan. Tsumma yaquluna hadza min indillah, ini dari Allah.
Inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang dirinya, dia mengatakan dirinya sebagai firman Allah, dia membahas tentang dirinya sebagai kalam Allah, dia datang kemudian membenarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah Muhammad SAW membenarkan Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan kitab saudara? Lukas, Markus, Matius, kisah Rasul, surah Paulus. Apakah ada pembenaran dari Yesus? Tidak. Wahai manusia, ikutilah kitab Lukas, ikutilah kitab Yohanes, ikutilah surah-surah Paulus yang ada 14 surat itu. Apa ada legitimasi dari Yesus? Tidak ada. Sementara juru selamatnya adalah Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kitab-kitab saudara? Kalau dia juru selamat, maka tentu dia mengajarkan Biblos Perjanjian Baru. Demikian. Silakan Pak Vivo mempersingkat waktu Pak Vivo. Di Quran Anda saya nggak paham. Panas saya bertanya. Di Quran Anda ada Nabi Isa. Nabi Isa lalu mengambil tanah lalu menghembuskan napas, maka terjadilah burung. Apa dia, bagaimana cara dia untuk menghembuskan napasnya? Kok menjadi burung? Burung itu terbang. Seolah-olah kalau saya paparkan itu, kalau saya pertanyaan saya, apa Allah itu lupa menjadikan burung dulu? Kenapa harus Nabi Isa lagi membuat burung dari tanah lalu menghembuskannya? Isa dari mana itu? Apa itu sama dengan Isa atau dengan Allah? Apa Allah itu lupa menjadikan burung? Dan sekarang burung apa yang diciptakan Isa itu? Biar saya pelihara dulu kalau bisa. Itu satu sejarah barangkali saya nggak ngerti. Apa tujuan Isa membuat burung? Untuk apa faedahnya? Bagi orang yang mendengar, bagi ajarannya. Karena di Alkitab setiap mujizat yang diberikan Yesus, maknanya ada tujuan yang dalam. Itu semua tertera di dalam Alkitab. Persis apa tujuan dari ayat itu. Satu contoh. Orang buta menjadi melihat. Buta secara rohani, secara mata. Karena orang banyak yang melihat secara mata, tetapi buta secara rohani. Maka orang buta ini matanya dan imannya. Orang buta katakan sewaktu Yesus lewat, anak Daud, kasihani saya. Bukan matanya ya dicelekan, dibuat menjadi terang. Tetapi imannya yang awalnya, anak Daud, kasihani saya. Ada satu makna di dalam itu. Yang melihat tapi buta, yang buta menjadi melihat, persis di dalam kekristenan tentang iman. Sekarang bagaimana Isa itu membuat burung itu? Untuk apa burung itu dibuat? Burung apa itu sekarang? Kalau Anda bisa, tolong paparkan bagi saya dari Quran Anda. Lupa Allah itu menjadikan burung harus digenapi di dalam Isa itu. Burung apa itu? Di Quran Anda, kalau nggak ada di Quran terserah. Hanya sebatas saya bertanya. Jelaskan itu bagi saya. Terima kasih Pak Vivo. Iya. Jadi sama sekali tidak ada legitimasi dari Yesus yang bisa diandalin dari teman Kristen, dari wakil Kristen. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan dijadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Apa salah satu contoh itu? Menghidupkan burung. Dengan apa? Dengan izin Allah. Makanya ayatnya jelas sekali. Ya, wa is allamtukal kitaba wal hikmah wat tarah wal injil wa istakhluqu minat tin kahayati tayri bi'ithni. Jadi dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kemudian burung dengan izin Allah. Kenapa demikian? Sebagai tanda kepada Bani Israel bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengutus nabinya, rasulnya bernama Isa. Tolong diterima wahai Bani Israel. Bani Israel tolak. Meskipun sudah ada bukti mukjizat yang Allah titipkan kepada Bani Israel. Muncul kemudian ajaran yang diajarkan oleh penolak tersebut bernama Kristen. Padahal di dalam kitabnya mereka diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Subhanallah. Begitu benar Al-Quran. Jadi Isa memang sebagai bukti
kepada Bani Israel, perantara Allah untuk menyatakan kebesaran Allah kepada Bani Israel. Dan dia bukan Tuhan, dia hanya wakil Tuhan. Nah sekarang Kristen, mana legitimasi Yesus untuk kitab saudara? Mana? Silakan. Silakan Pak Vivo. Gimana? Isa minta izin sama siapa? Pakai meterai izinnya. Pakai meterai apa izinnya itu? Dia membuat dari tanah, dia hembuskan lalu terbang. Lupa Allah itu membuat burung dulu. Makna itu apa? Makna itu dibuat burung. Itu yang saya tanya kepada Anda. Relevansinya untuk kehidupan yang kita terima, burung itu apa? Untuk apa? Burung apa? Bisa kau jelaskan burung apa yang dibuat itu? Dia menciptakan burung. Berapa kali baru diciptakan burung di dunia ini? Kok hanya burung? Minta izin apa? Pakai meterai izinnya. Pakai apa itu izinnya itu? Anda katakan kan izin. Izin dari mana? Dan apa yang diterima oleh Isa Injil? Yang dikatakan dari masih kecil udah diterima. Injil apa yang diterima, bro? Mana bukunya? Kau cari dulu bukunya. Buku Injil yang terima Yesus siapa? Terima Isa, maaf. Di mana itu Injilnya? Gimana cara dia menerima Injil? Injil apa yang diterima Isa? Di Alkitab dari awal tadi saya terangkan kronologis dari Kejadian sampai Wahyu jelas. Bahkan ayatnya berapa ribu yang saya katakan tadi. Terbagi syair, terbagi tulisan, terbagi sejarah di dalam Alkitab Wahyu. Otentik dan segala. Di dalam Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian. Saya jelaskan tadi. Kembali saya tanyakan, burung itu untuk apa dihidupkan Isa? Apa maknanya? Apa burungnya besar atau kecil atau suaranya orang yang mendengar suaranya bagus? Tolong jelaskan otentik. Dan yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, bacalah apa yang dibaca. Saya tidak tahu membaca. Kok malaikat Jibril disuruh orang yang membaca dia, yang orang itu tidak tahu membaca? Bagaimana kronologis kejadian itu? Saya nggak paham. Bacalah. Saya tidak tahu membaca. Apa Jibril nggak tahu bahwa Muhammad tidak tahu membaca? Mereka dari mana itu seperti itu? Jelaskan bagi Waktu saya. habis. Bagaimana kejadian Quran itu? Silakan. Waktu habis Pak Vivo. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya, tentang Al-Quran itu sudah diceritakan di kitabnya agama Yahudi. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Itu kitab apa? Dan digenapi oleh siapa? Kitab Al-Quranul Karim, termaterai. Pak Pipo umurnya sekarang sudah 97, belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kitab itu termaterai. Bayangkan itu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa disangkal. Lalu kemudian yang menjadi poin yang Anda harus pahami adalah ketika kemudian Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes 1 nomor 43, apa yang dikatakan oleh Yesus? Filipus, kadia, ikutlah aku. Kamu ke sini, ikutlah aku wahai Filipus. Yesus dengan mulutnya dan kupingnya Filipus bercakap-cakap, kamu ke sini Filipus, ikut dengan aku. Berarti sejatinya yang mengajarkan Injil adalah Filipus. Mana Injil Filipus sekarang? Dihapuskan, ditolak gereja. Kenapa? Injil Filipus mengajarkan Yesus kawin menikah. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus yang dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, mana Injil Filipus ini? Tunjukkan, karena hanya dia yang mendapatkan legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah memanggil Paulus, Kadia, Lukas, Markus, tidak pernah sama sekali. Tetapi Yesus memanggil Filipus di dalam 1 Yohanes 43. Filipus ini ikut denganku. Maka diceritakan Kisah Para Rasul, dia memberitakan Injil Yesus. Mana kitabnya? Silakan. Burung apa yang diciptakan tadi? Burung pipit kek? Kakak tua kek? Burung apa? Kok burung diciptakan gak ada faedahnya, gak ada tujuannya?
Gimana cara Anda itu mengetahui itu? Tolong jelaskan burung apa yang diciptakan Isa? Untuk apa diciptakan? Kembali saya katakan, lupa menciptakan burung dulunya mungkin barangkali. Burung apa itu? Injil yang dikatakan di dalam Isa itu, Injil apa yang terima Isa? Injil apa? Kamu nggak mampu mengutarakan itu, lalu kamu datang kepada Alkitab. Saya sekedar bertanya, bro. Jelaskan dulu, burung apa yang diciptakan? Burung apa itu? Burung apa? Dan burung apa itu? Burung apa itu sekarang? Mana tahu bisa saya pelihara enak. Bahkan satu sejarah yang otentik lah itu kan. Enak itu dipelihara barangkali, saya nggak tahu. Kau jelaskan dulu secara mendetail kalau kau bisa di dalam Quran dan di hadis Anda. Saya nggak bisa. Apa yang penjelasan Anda saya terima, tetapi tidak saya imani. Alkitab jelas itu dan terkoordinir dan itu otentik secara kisah. Bahkan saya terangkan tadi secara ayat seluruh dari pembahagian ayat. Ayat yang terpendek, ayat yang terpanjang. Secara otentik. Dan dikuasai oleh Roh Kudus mereka menulis. Menulis itu sebagai manusia yang dituliskan adalah kekuasaan Tuhan. Injil yang 4, ingat. Bukan penginjil yang mengutarakan. Tetapi penginjil yang 4 ini. Matius, Lukas, dan Markus, dan Yohanes. Pesan Tuhan melalui Roh Kudus mereka tuliskan pesan itu. Memakai pikiran, iya. Memakai akal, iya. Karena mereka dituntun oleh kuasa Tuhan. Maka saya katakan, bagaimana itu malaikat Jibril tidak mengenal Muhammad kok disuruh membaca? Pertanyaan saya, apa yang mau dibaca? Buku kek? Apa kek? Jelaskan dulu secara otentik dan secara nalar Anda barangkali. Menjadi ada Quran. Bagaimana itu cara menulisnya? Lisan kek atau dipaparkan? Bukan kau baca tapi pikiran bunyi itu kau buat ini menjadi Quran. Saya nggak paham. Tapi kok ada malaikat mengutarakan baca tapi tidak tahu orang yang membaca. Bagaimana cara kita menalar itu? Bagaimana kita menerima itu? Silakan. Silakan Bang Cuma. Oke, baik. Jadi jelas ya teman-teman sekalian bahwasanya ketika Pak Pipo menuntut burung apa itu sudah menandakan beliau sudah keok. Karena kalau itu yang dijadikan pertanyaan, saya pun bisa bertanya, ikan goreng jenis apa yang dimakan oleh Yesus? Ikan apa? Mana tahu ikan pausi atau kapal selam yang digoreng. Bukan begitu cara berdebatnya Pak Pipo. Sudah saya jelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menghidupkan burung. Ya, dengan izin Allah, ayatnya sangat jelas. Sama ketika dia membangkitkan Lazarus dengan izin Allah. Bahkan Petrus membangkitkan Nabi Isa juga dengan izin Allah. Oke, jadi jangan larinya ke sana. Kita berbicara tentang tema yang Anda pilih, Al-Quran dan Biblos. Al-Quran diceritakan oleh Allah. Al-Quran diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus dengan Biblos, perjanjian baru. Yesus tidak pernah membahas tentang kitab Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes, karangan Petrus, karangan Paulus. Tidak pernah Yesus berbicara tentang kitab itu, buku itu. Lalu bagaimana sebuah buku bisa dijadikan sebagai panduan dalam beragama, sementara Yesus sebagai jalan kebenaran tidak pernah bercerita tentang buku itu? Ini namanya cinta bertepuk sebelah mata, sebelah tangan. Cobalah buktikan kebenarannya Pak Pipo. Jangan justru semakin lama semakin benar ayat suci Al-Quran ini yang mengatakan kalian adalah umat buta huruf yang tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dan karangan manusia. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kamu buta huruf Pak Pipo. Kenapa karangan orang-orang yang tidak jelas kamu katakan itu firman Tuhan? Bagaimana itu? Silakan. Silakan Pak Pipo. Bagaimana malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad membaca? Apa mau dibaca Muhammad? Apa mau dibaca? Buku kek? Lisan kek? Terangkan dulu. Apa yang dibaca? Saya nggak tahu membaca kok disuruh membaca, dipaksakan membaca. Gimana itu malaikat Jibril nggak ngerti orang yang disuruh membaca, nggak kenal malaikat Jibril Muhammad, kok disuruh membaca? Udah di Muhammad katakan saya nggak tahu. Baca sampai ketiga kali. Apa aja mau dibaca? Hei, tolong dulu. Apa mau dibaca? Burung tadi, burung apa? Burung lato-lato kayak apa kayak mau dibaca, mau diciptakan?
Kalau Anda katakan seperti itu, hanya saya bertanya, atau kiasan atau umpama, jelaskan bagi saya. Alkitab saya terangkan kepada Anda secara otentik, secara garis besar dari awal sampai akhir. Soal pengajarannya, nanti kita paparkan pengajarannya. Awalnya dulu Quran dan Alkitab bagaimana kejadiannya. Itu yang saya mau dulu sementara ini. Ini masih pemanasan. Kalau saya gas nanti kau tumbang. Ingat kata-kata saya. Jelaskan dulu, burung apa? Bisa kau buktikan burung itu? Kok ada burung yang diciptakan? Apa faedahnya bagi orang yang mendengar itu burung itu? Kan nggak ada. Lalu dia bertanah, dia embuskan, lalu terbang. Ya sudah sebatas itu. Apa manfaatnya bagi saya, bagi Anda mungkin barangkali? Kalau katakan izin Allah, pakai izin, pakai meterai, pakai izin apa? Hanya burung. Kok pakai izin hanya burung diciptakan? Berarti luar biasa burung itu yang diciptakan itu harus pakai izin. Iya kan? Berarti faedah burung itu ada. Karena besarnya, karena kantina, karena suaranya. Jelaskan dulu. Supaya saya lebih memahami. Saya tidak memahami, maka saya bertanya kepada Anda. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad. Yang ditanya pun gak ngerti. Cuma saya gak tahu. Mau dibaca, disuruh membaca, gak tahu membaca. Bagaimana cara menerima itu secara pemikiran saya? Gak bisa. Jelaskan. Waktu habis, oke. Lanjut Bang. Iya. Jadi di dalam kitabnya orang agama Yahudi, ya, jelas sekali dikatakan wa amerlo ya dati sefer. Aku tidak bisa membaca kitab itu. Ketika kitab itu diberikan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ikra, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Lo ya dati, aku tidak dapat membaca. Nah, kemudian Pak Pipo bertanya, apa yang mau dibaca? Jelas sekali kok ayatnya. Baca ayat selanjutnya, di situ sudah terurai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allati 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mau dibaca itu adalah Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengetahui, Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah sekarang kalau penanya bukan pena dari Allah, maka yang terjadi seperti sekarang. Perkataan manusia, tulisan manusia dikira firman Tuhan. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Makanya Pak Pipo sampai sekarang kejang-kejang, tidak bisa mempertanggungjawabkan keotentikan kitabnya, legitimasi kitabnya, pengabsahan kitabnya dari Yesus. Nggak ada. Yesus mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Filipus memberitakan Injil Yesus. Tapi ini yang diberitakan Pak Pipo, Injil Lukas, Injil Markus. Sopo orang ini? Sopo. Ini sudah putaran ke-10 ya. Silakan Pak Pipo. Lanjut Pak Pipo. Gimana tadi? Burungnya gimana? Burungnya itu yang diciptakan itu, Burung yang diciptakan di mana? Lanjut Pak Pipo, lanjut. Diam kau. Di mana burung itu? Burung apa kayak itu? Burung pipit kayak, burung karagua kayak, burung apa, bro? Woi. Jelaskan dulu. Minta izin, Anda katakan izin apa yang terima. Hanya menciptakan burung, hanya punya izin. Kamu pikir apa izin itu apa? Saya nggak tahu. Maka jelaskan otentik dulu, lebih masuk di akal saya barangkali. Apa manfaatnya diciptakan burung itu? Kalau begitu apa memang lupa diciptakan burung dulu, dia kurang lengkap, kurang sempurna, lalu diciptakan burung. Lalu terbang, nggak ada masalahnya lagi barangkali. Manfaatnya kan nggak ada. Alangkah mujizat yang lain diberikan kalau hanya sebatas itu. Kalau Anda katakan, saya nggak tahu. Maka saya katakan kepada Anda, berarti Muhammad sudah membaca Tuhan. Anda katakan membaca Allah, saya nggak tahu. Kalau itu Anda paparkan. Kalau itu sudah mengerti yang apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kenapa dia pergi lagi ke Warokal? Ngapain dia ke sana? Ngapain ke Warokal lagi dia? Di bawah Hodijah dia lagi ke Warokal. Orang-orang ibaratnya yang sana. Ngapain kalau dia sudah menerima, sudah mengerti yang dibacakan Muhammad pada saat itu tentang apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ngapain ke sana?
Jalan-jalan, tamasya. Gimana cara Anda? Kalau sudah otentik dia tahu apa dibacakannya, Anda katakan tadi bahwa Tuhan Allah pengasih apa segala macamnya itu sudah tahu. Kenapa dia pergi lagi ke Warokal? Ngapain ke sana? Warokal pun nggak ngerti siapa itu malaikat Jibril, yang nggak pernah jumpa. Kok ditanya kepada dia? Coba dulu kita paparkan itu. Alkitab saya paparkan tadi secara otentik, secara garis besarnya. Saya katakan, Anda penulisnya bagaimana, cara ditulisnya bagaimana, syairnya bagaimana, tentang Injil bagaimana, Wahyu bagaimana, lengkap dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Secara maka itulah Alkitab, 66 Alkitab itu. Lanjut. Lanjut Bang Zul. 5 menit lagi ya bro. Waktu saya ini pemanasan, nanti kita akan jumpa lagi. Ini 5 menit lagi. Saya akan ada urusan. Oke. Jangan ketawa kau dalam penderitaanmu Iya, lah. kalau begitu TikTok aja ya. Pak Vivo dan Bang Zuma TikTok aja ya. Iya. Dan kuat dia TikTok. Nanti tumbang dia. Kau tanggung jawab ya. 10 menit lah, 10 menit TikTok, 10 menit ya. Iya, 10 menit. Tapi kau tanggung jawab ya kalau tumbang dia. Saya nggak urusan saya ya. Oke. Karena Pak Pipo, juga mau ini. coba terangkan kepada saya apa kata Yesus terkait dengan perjanjian baru. Silakan. Oke, 10 menit TikTok nih ya. Oke, lanjut. Dengarkan baik-baik. Makanya kamu pakai kuping, jangan pakai mulut. Perjanjian baru ada 4 Injil dituliskan murid-murid tentang kisah Yesus. Bukan murid-murid merencanakan itu. Dia dikuasai oleh Roh Tuhan melalui Roh Kudus. Maka pesan Tuhan, kisah Yesus dituliskan 4 Injil itu. Itu bedanya. Ingat, bukan keluar dari murid-murid ajaran, bukan. Itu pesan dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada 4 penginjil itu. Maka dikisahkanlah tentang Yesus. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia naik, bagaimana dia datang nanti kedua kali. Itu pertanyaan Anda yang saya jawab. Maka saya paparkan tadi, Injil keempat itu adalah kitab Injil berbentuk sejarah, iya. Berbentuk kisah Yesus dituliskan pengampat Injil ini. Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Pak Pipo, yang saya tanya pernyataan Yesus. Pak Pipo, pernyataan saya yang dikatakan Yesus tentang Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tidak pernah Yesus menuliskan Injil. Tidak pernah Yesus bukan menuliskan, memberikan legitimasi agar orang Kristen menggunakan buku-buku tersebut. Murid-murid menuliskan kisah Yesus, dituntun kuasa Tuhan. Jadi tidak ada legalitas dari Yesus. Tidak ada legalitas. Yesus itu adalah Tuhan, tidak perlu legalitas. Enggak, bukan itu. Tidak ada legalitas. Yang mendapatkan legalitas itu cuma Thomas. Yang mendapatkan legalitas itu cuma Filipus. Tentang iman mereka. Itu yang saya tanya, apakah ada legitimasi dari Yesus kepada buku-buku karangan yang Anda imani sebagai firman Tuhan? Dia menuliskan 4 Injil itu, menuliskan tentang Pak Pipo, saya tanya, adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi kepada kitab saudara? Otentik saya jelaskan, kitab Injil itu bukan ditulis Yesus, bukan keluar. Saya tidak tanya siapa penulisnya, yang saya tanya, adakah Yesus memberikan legitimasi kepada buku yang Anda imani sebagai firman Tuhan? Jika 4 Injil dituliskan mereka, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Saya tahu mereka pengarangnya, saya tahu. Yang saya tanya, adakah legitimasi dari Yesus kepada mereka? Oleh Roh Yesus, Roh Tuhan. Kalau tidak ada legitimasi berarti dikarang, Pak, dikarang. Kalau tidak ada legalitas dari Yesus. Apa? Ada nggak? Iya. Oke, semua. Iya, mama itu. Mana? Di depan, Mam. Dibantu itu Bapak, dibantu. Bantu bapaknya, bantu. Ada tidak legalitas dari Yesus terhadap kitab Kristen? Silakan. Saya katakan itu udah ada dengar. Matius, Lukas, dan Markus, Injil keempat dituliskan bukan atas kemauan mereka, tetapi pesan. Dan pesan dari Tuhan bagi mereka itu turun Kudus baru menuliskan pengamatan. Ngarang bebas itu namanya, itu ngarang bebas. Lalu yang saya tanya legalitas dari Yesus. Ngapain Muhammad lagi ke Warokal? Ngapain dia ke Warokal? Saya tanya kau, ngapain ke Warokal dia? Ngapain? Ngapain? Saya tanya kepada saudara, dia ke Waraka itu atas. Dengarkan. Udah saya jawab. Ada tidak legalitas dari Yesus? Ada tidak legalitas dari Yesus? Itu jawabannya. Ada atau tidak ada? Muhammad kok pergi ke Warokal? Ngapain dia ke Warokal? Ngapain ke Warokal? Sementara kau mengatakan bahwa Muhammad dia ke Waraka karena Waraka itu ahli kitab.
Ternyata setelah datang kepada Waraka, apa yang dikatakan? Yang datang kepadamu itu adalah malaikat Namus, malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Selesai. Namus itu berasal dari kata nomos dalam bahasa Yunani yang artinya hukum-hukum. Makanya Al-Quran itu berisi hukum-hukum. Taurat berisi hukum-hukum. Karena yang membacakan kepada kedua orang itu, Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril yang disebut dengan Namus. Nah sekarang apa tidak ada? Apa Warokal mengenal malaikat Jibril? Apa Warokal mengenal malaikat Jibril? Waraka mengatakan bahwa itu adalah Namus yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika menerima Torah, malaikat Jibril itu selalu datang kepadanya menyampaikan petunjuk. Itu yang perlu Anda pahami. Baca kitabnya orang Yahudi biar ngerti bahwa Musa menerima firman melalui perantaraan malaikat Jibril. Kau ditentukan itu. Di mana Waraka itu ahli Torah. Waraka itu adalah ahli kitab. Malaikat Jibril di mana? Di mana? Di Quran ada malaikat Jibril. Waraka itu adalah ahli kitab. Tidak sama seperti Anda. Ahli angan-angan. Malaikat Jibril. Dari mana dia mengenal malaikat Jibril? Dia ahli kitab, Pak. Dia ahli kitab. Dia belajar kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi jelas menceritakan bahwasanya Nabi-nabi menerima firman dari Allah melalui perantaraan malaikat. Makanya ketika Maria mendapatkan ilham wahyu, dia menerima wahyu dari mana? Malaikat Jibril. Kenapa dikatakan Gabriel? Karena di dalam huruf Ibrani tidak ada huruf jim. Makanya ditulisnya Gabriel. Begitu Pak Pipo. Ya jelas ya. Nggak apa yang jelas. Nah sekarang ketika kemudian para penulis kitab saudara tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus, maka saran saya tinggalkan kitab Anda, atau setidaknya jangan Anda mengimani kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Boleh sebagai surat kabar, boleh. Atau kitab sejarah boleh, atau kitab kitab legenda boleh, atau kitab dongeng karangan juga boleh. Sorry, karena memang dari dulu kitab Anda itu disebut kitab karangan Lukas, kitab karangan Yohanes, kitab karangan Matius. Ya seperti itu. Nah kalau tidak ada legitimasi dari Yesus, maka saran saya kepada teman-teman Kristen, itu berarti terbukti kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena Yesus sebagai penerima firman tidak pernah memberikan legitimasi terhadap keabsahan kitab saudara. Oleh karena itulah kemudian kitab saudara kehilangan arah. Tidak ada lagi original teksnya. Tidak ngerti apa makna daripada pewahyuan, apa makna daripada ilham dari Allah. Sementara di abad pertama ada satu nabi, ada satu rasul, yaitu Yesus Kristus yang disebut Nabi Isa alaihi salam. Tapi ternyata Nabi Isa atau Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Maka saran saya, jangan jadikan kitab saudara sebagai firman Tuhan, tapi jadikan kitab saudara seperti saya menjadikan kitab saudara adalah buku-buku sejarah yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Terkait dengan Al-Quran, Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ini adalah wahyu dari Allah. Rasulullah mengajarkan tentang Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Rasulullah mengajarkan tentang Al-Quran, Allah mengajarkan tentang Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah dan juga Rasulnya baginda Rasul Muhammad SAW berbicara tentang Al-Quran, memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Sedangkan kitabnya orang Kristen, karangan Markus, karangan Yohanes, karangan Matius, karangan Lukas, dan juga surah-surah Paulus,
sama sekali tidak pernah memberikan legitimasi, memberikan pengesahan. Jangankan memberikan legitimasi, Yesus menyebut sekali saja tentang kitabnya orang Kristen itu tidak pernah sama sekali. Dengan demikian, wahai orang-orang yang menggunakan akal, Anda harus paham, kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan, tetapi karangan orang-orang yang tidak jelas, yang Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi kepada mereka. Inilah kesalahan Pak Pipo, mengambil tema yang berat, sedangkan kitabnya tidak pernah diberikan legitimasi, baik dari Yesus, lebih-lebih dari Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Oke, maka dari itulah kemudian kalau kita bertanya kepada orang Kristen, apapun jabatannya, setinggi apapun sekolahnya, apakah ada legitimasi dari Yesus terhadap pengarang-pengarang kitab saudara, terhadap kitab saudara? Ternyata sama sekali. Yang terkait di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 110, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menghidupkan Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan burung, itu diceritakan di dalam kitab Thomas, diceritakan di dalam Injil Thomas, di bab 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di nomor 6-nya disebut Yesus menepukkan tangannya dan berseru kepada burung-burung pipit itu, enyahlah engkau wahai burung-burung pipit. Lalu burung pipit itu hidup terbang sambil mencicit. Jadi menurut Injil Thomas yang dibuang oleh gereja, di mana Thomas adalah murid asli daripada Yesus, diceritakan sesuai dengan Al-Quran, Yesus menciptakan dari tanah liat dengan izin Allah berupa burung bernama burung pipo, burung pipit. Ah, itulah dia. Jadi Al-Quran mendapatkan legitimasi dari Allah. Ketika Nabi Isa menghidupkan burung, ternyata ada satu Injil yang ditolak oleh gereja, yaitu Injil Thomas. Yesus menghidupkan burung pipit atau burung pipo. Demikian teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Adinda Dedi. Di mana warokan yang jumpa malaikat Jibril? Di mana? Tahan Pak Vivo. Di mana? Pak Vivo. Pak Vivo tahan. Pak Vivo tahan. Karena waktunya closing statement. Karena wilayah Wita udah mendekatin buka puasa. Silakan closing statement dari Pak Vivo dulu 5 menit. Silakan Pak Vivo. Closing statement dari Pak Vivo 5 menit. Silakan. Dia duluan, saya nanti terakhir. Ini kawan saya ini Bro Jume ini dulu. Oke, lanjut. Enggak, oke, ketawa kau dalam jangan ketawa kau dalam penderitaan pula. Oke, silakan Pak Vivo. Pak Vivo silakan closing statement. Ini enggak begini, kalau nanti saya jadi ini si Juma dulu lah Juma. Silakan. Nah, bininya manggil. Ya, silakan Bang Zuma 5 menit. Oke, baik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketika Al-Quran berbicara, Al-Quran tidak pernah kemudian salah dari aspek manapun. Selalu saja Al-Quran itu ditemukan kebenarannya. Ketika kemudian Al-Quran diragukan kebenarannya, mana ada Rasulullah Isa alaihissalam menghidupkan burung? Ternyata di dalam kitabnya mereka yang ditolak oleh gereja, itu jelas sekali menerangkan bahwa Yesus betul, ia membuat lumpur lunak dan darinya ia membuat 12 burung pipit. Dan kemudian dia tiupkan dengan izin Tuhan, burung-burung pipit itu menjadi hidup terbang sambil bercicit-cicit. Luar biasa Al-Quran ini. Kalau dikatakan ini adalah Injil palsu, apa dasar pijakannya gereja mengatakan ini Injil palsu? Bisa menunjukkan Injil yang mendapatkan legitimasi dari Yesus? Tidak sama sekali. Sementara di dalam karangan orang yang dikatakan Matius, dalam Matius 10, Yesus berpesan kepada Thomas agar jangan ke bangsa lain. Yesus tidak pernah berpesan kepada Lukas, tidak pernah berpesan kepada Paulus, kepada Markus, tapi berpesan kepada Thomas, jangan ke bangsa lain. Belum lagi ketika kita melihat di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus dan ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus. Maka benarlah yang diterangkan oleh Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada orang yang buta huruf, tidak memahami kitab,
kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ketika kemudian Al-Quran menerangkan tentang Nabi Isa datang pada Bani Israel, menghidupkan tanah liat, lalu meniupkan tanah liat itu, lalu tanah liat itu berupa burung hidup dengan izin Allah sesuai dengan Al-Quran. Maka apa yang ditorehkan oleh Al-Quran itu dibenarkan oleh kitab yang ditolak gereja. Kenapa ditolak gereja? Karena muncul bersamaan dengan Al-Quranul Karim, karena mirip Al-Quran. Sama dengan Injil Filipus, ditolak oleh gereja karena Injil Filipus menceritakan Yesus menikah. Masya Allah, subhanallah. Nah sekarang ketika kita melihat kitabnya orang Kristen, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, kemudian surah-surah Paulus, itu tidak ada Yesus pernah mengabarkan, hai orang-orang Yahudi, aku menitipkan Lukas, Markus untuk menuliskan sebuah firman kepada kalian, sebuah buku. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Berarti kitabnya saudara Kristen ini kitab ilegal. Kalau kita lihat dari susunan pewahyuan agama langit terhadap nabi-nabi, maka kitabnya orang Kristen itu adalah kitab ilegal. Kitab yang tidak diajarkan oleh para nabi. Sementara Yesaya mengajarkan tentang kitab Al-Quran. Yesaya 29 nomor 12, apabila kitab itu diberikan kepada seseorang, maka dia akan berkata, aku tidak bisa membaca. Dan siapa yang menggenapi itu? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan ketika Paulus mengarang, kami semua reba, lalu aku mendengar suara dari langit dengan menyeru menggunakan bahasa Ibrani. Ternyata kita tidak bisa temukan buku mana seruan Yesus itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Ternyata kitabnya orang Kristen seruannya hanya menggunakan bahasa Yunani, bahasa yang dianut oleh para pengajar ajaran paganisme. Saya kira begitu. Di sini sudah mulai mau azan ya teman-teman. Saya impakkan waktu saya untuk Pak Pipo. Mudah-mudahan waktu ini 6 menit bisa memberikan bukti legitimasi terhadap kitabnya orang Kristen. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Indonesia, jayalah Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Masih statement yang sangat baik dari Bunda Zuma. Silakan Pak Vivo 5 menit closing statement. Baik, silakan saudara-saudara host, saya hargai Anda netral sekali saya lihat. Terima kasih rekan-rekan saya Muslim yang ada di Komal ini. Rekan-rekan saya Kristen, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Biarkan dia berkuasa kepada diri kita masing-masing. Yesus Tuhan Juru Selamat orang Kristen, orang seluruh yang mau menerima dia. Menurut Jemaah, saya tadi terserah Anda mau jawab, itu terserah Anda. Burung apa yang diciptakan Isa? Jelaskan dulu, ini masih pemanasan bagi saya saat ini. Nanti saya akan jumpai Anda. Saya selangkah pun tidak akan pernah mundur dari Anda tentang diskusi, bro. Ya oke? Baik, kalau statement saya. Apa yang Anda paparkan tadi dari Alkitab, kalau saya katakan semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Kamu mengarang di dalam Alkitab. Kau dengar tadi saya bicara, kurang hanya sebatas saya bertanya. Karena saya tidak saya imani, maka saya tidak berhak memutuskan apapun itu, menarasikan itu. Sekedar saya bertanya, bisa? Maka saya tanya kepada Anda tadi dalam awalnya, burung apa yang diciptakan oleh Isa? Anda katakan minta izin, pakai meterai izinnya kek. Burung apa itu? Apa faedahnya itu diciptakan? Berulang-ulang saya katakan, lupa. Tuhan itu menciptakan burung, baru digenapi kepada Isa menciptakan burung. Saya nggak tahu, burung pipit kek, burung bangau kek, burung apa itu? Maknanya saya nggak ngerti. Lalu, Injil yang diberikan kepada Isa, Injil apa? Gak bisa kau terangkan. Saya nggak ngerti ya bagaimana cara menalarkan itu. Yang ketiga, bagaimana malaikat Jibril menyuruh orang nggak tahu membaca, harus kau baca, harus kau baca, harus kau baca. Apa mau dibaca? Udah dijawab, saya tidak tahu membaca, saya tidak tahu membaca. Kok dipaksakan membaca? Apa dia gak kenal? Itu terserah Anda, saya bertanya. Lalu dia pulang, dia bertanya oleh Pero Warokal. Warokal ini siapa? Dia kenal malaikat Jibril? Enggak. Buku apa yang dibacakan? Di mana bukunya? Di mana cara Anda membuat itu? Saya nggak tahu. Paparkan itu. Alkitab yang saya jelaskan tadi, bahkan ayat yang terpendek. Berapa pasal, berapa ribu ayat di Alkitab. Saya jelaskan tadi. Kronologis Alkitab itu seperti itu adanya. Dan itulah yang kami pegang sampai saat ini. Dan kami beriman dan mempercayai Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan dia akan datang. Karena dia mengatakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup.
Di Nabi manapun, di Alkitab, di Quran pun tidak pernah orang mengatakan, aku jalan dan hidup. Sebagai kreator manusia dia berani mengatakan, karena dia Tuhan. Dan Yesus, juru selamat orang Kristen. Orang yang bisa diselamatkan hanya dia. Aku kebenaran dan hidup. Kebenaran yang ada di dalam Tuhan adalah hidup. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya dia yang bisa berani mengatakan itu. Injil keempat itu pesan Tuhan bagi mereka, maka dituliskan. Tidak harus Yesus mengatakan tulis, bahkan itu. Tuhan orang Kristen tidak diktator, tidak memaksakan, beri kebebasan. Kenapa? Karena Tuhan orang Kristen adalah kasih. Kasih itu akan adil, kasih itu akan damai. Itu bentuk kasih. Maka kasihilah musuhmu seperti dirimu. Perkataan ini luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda dengan saya mampu mengasihi musuh, mendoakan musuh, tidak ada pertikaian antara kita. Di dunia ini, kalau semua melaksanakan ini mengasihi musuh, tidak akan ada lagi problema di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu indah. Ini yang dipulihkan nanti bagi orang-orang yang mau mengikut Yesus. Satu saat dunia akan mengasihi manusia, seolah dunia diperbaharui. Maka menyakiti satu sama lain tidak ada lagi. Maka binatang dengan binatang lain tidak ada lagi yang menjadi atau makan memakannya. Semua damai karena kasih itu. Itu sebabnya. Karena kasih Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Menyelamatkan manusia melalui Yesus Tuhan. Juru selamat yang pernah disalibkan. Dia dikuburkan dan bangkit. Dia berjanji, saya akan datang lagi menjemput kamu yang percaya. Di mana saya ada, kamu akan berada. Yang tidak mau mengikut Yesus akan dibinasakan. Karena Waktu habis, Pak Bibo. Kurang banyak. Oke, bro. Sudah habis. Oke, ya, semua sudah dapat data narasinya. Diam kau. Baik, rekan-rekan saya semua. Yang terakhir ini kami akan pergi dulu sama keluarga saya, ada urusan. Kalau kata-kata saya menyinggung perasaan dan dimanapun di komen atau di komentar, saya Pak Pipo minta maaf kepada Anda semua. Saya manusia yang kekurangan, tidak sempurna. Sekali lagi, sebagai saya orang Kristen, mendoakan Anda semua melalui saya. Maaf kata-kata saya menyinggung perasaan Anda. Kita tetap bersahabat. Satu negara Republik Indonesia, Presiden kita Jokowi sampai saat ini. Merdeka. Kita akan berpisah dan nanti saya akan kembali. Ini pemanasan bagi Juma. Saya akan masuk kembali nanti lebih ganas lagi dan lebih otentik lagi akan mendiskusi dengan Anda. Kalau Anda mampu, persiapkan dirimu. Saya akan hadapi Anda selangkah pun tidak pernah saya mundur dari Alkitab kita, dari Alkitab kami tentang Yesus. Biarkan Tuhan memberkati. Yesus Tuhan juru selamat saya, menjadi pemimpin saya, menjadi Tuhan saya. Itulah saya Pak Pipo. Terima kasih. Selamat jumpa, Paya con Dios. Sayonara. Thank you, my friend. Horas. Sarannya Pak Pipo tuh jangan terlalu banyak asumsi lah.